Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah? Kumaha sadayana? Damang. Mudah-mudahan semua yang hadir ini selalu dalam rahmat Allah Subhanahu. Apakah bisa orang hidup sendirian? Bisa, jomblo sendirian. Kita ada karena dua manusia yang berbeda jatuh cinta. Mudah-mudahan kalau ayah ibu kita masih hidup dipanjangkan Allah umurnya. Kalau sudah meninggal dunia dilapangkan Allah kuburnya. Jadi kalau ada manusia yang egois, angkuh, sombong, saya, aku, ananiyah, keakuan, keegoan, keangkuhan, maka sesungguhnya yang sendiri itu adalah iblis. Iblis itu sendirian. Jadi kalau begitu jomblo berarti saya nggak ada ngomong begitu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah mungkin acara besar malam ini terwujud tanpa ada kerjasama? Gak mungkin. Keluarga besar orang Cimahi menyambut hari ulang tahun kota Cimahi ke-22, spesial milad Kuaci yang kedua. Tapi mereka tidak ada tampil di sini. Ketua Kuaci gambarnya nggak ada, wali kota nggak ada, Bapak Kapolres nggak ada, Bapak Dandim tidak ada. Cuman ada gambar Ustadz Somad sendirian. Allahu Akbar. Ini nanti minta ke panitia tempel tulis bukan caleg. Jadi malam ini tema kita adalah kebersamaan akan indah saat dijalani dan indah saat dikenang. Marilah kita tetap persatukan silaturahim. Silatu menempelkan, silatu menyambungkan, silatu mengeratkan, silatu mengikatkan. Rahim, mohon maaf. Rahim kantong janin tempat anak dalam perut perempuan. Itu rahim. Silatu menempelkan, rahim menempelkan perut. Apa maknanya? Saya dari perut ibu saya, bapak dari perut ibu bapak, ibu-ibu dari perut ibu-ibunya ibu-ibu. Kita terpisah dalam perut yang banyak dan kita ingin menyatukannya lagi, karena sesungguhnya kita semua berasal dari satu perut. Dia adalah perut Hawa, istri Adam alaihissalam. Mohon maaf jangan tersinggung. Ada di sini yang bukan berasal dari Siti Hawa, berarti keturunan monyet. Kalau besar King Kong. Kita ini apapun macam sukunya, mau dari Sumatera Barat Minangkabau, mau dari Jawa Barat Sunda, mau dari Sumatera Utara Batak Melayu Karo, mau dari manapun berada, kullukum min Adam, kamu dari Adam, wa Adam min turab, Adam dari tanah. Ustadz Somad diciptakan dari tanah. Ada di sini yang diciptakan dari besi, Robocop, Transformer. Ada yang diciptakan dari agar-agar, ada yang melambai. Ini semuanya diciptakan dari tanah. Teman saya itu Pak Ustadz, orangnya angkuh, sombong, tanah liat.
Teman saya ini Pak Ustadz ngajak kelahi melulu, tanah sengketa. Ini semuanya diciptakan dari tanah, akan kembali ke dalam tanah, akan masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing tanah. Jadi kita bisa bersama kalau merasa ada titik persamaan. Bajunya beda, sebelah kiri saya Pak Kapolres, sebelah kanan saya Pak Dandim. Mereka malam ini nggak pakai baju dinas, mereka lepaskan bajunya. Mereka malam ini pakai baju ustadz, sehingga malam ini kalau kami dipasang fotonya 3 nanti diupload di FB, yang manakah yang ustadz? Tiga-tiganya ustadz. Malam ini kita bersama dengan Sayyidi Al-Habib Zaki Al-Idrus, bersama Sayyidi Al-Habib Ahmad Al-Muhajir, para alim, para ulama, tokoh masyarakat. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kamu bukan yang berseragam, bukan yang paling tinggi jabatannya. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling takut di Cimahi ini adalah anak-anak mudanya. Inilah anak muda yang paling takut kepada Allah. Malam Ahad dari Sabang sampai Papua, anak muda mulai bawa sepeda motor sore-sore, bunyi knalpotnya bep 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 bep. Pas lewat di depan rumahnya bep. Tapi di Cimahi nggak ada anak muda yang pacaran, semua datang ke Masjid Agung. Masjid Agung, Allahu Akbar. Yang gimana hubungan kita nanti malam? Gak ada pacaran, ngaji ke Masjid Agung Cimahi. Terus gimana? Habis ngaji kita pacaran. Ya Allah, semua anak-anak muda Cimahi yang pacaran putuskan ya Allah. Teganya Ustadz Somad, baru kenalan pagi tadi. Kalau Ustadz Somad mendoakan putus, itu Ustadz Somad bukan jahat, itu untuk menjaga perempuan. Di Cimahi perempuan dimuliakan. Mana perempuan? Kenapa nggak ada perempuan? Perempuan ditempatkan di tempat yang tinggi dan mulia. Jadi kalau ada orang mengatakan agama Islam melecehkan perempuan, agama Islam merendahkan perempuan, maka datanglah kalian ke Cimahi. Kalian akan melihat bagaimana perempuan dimuliakan, ditempatkan di tempat yang terpuji, di tempat yang mulia. Ini yang hebat-hebat di atas pentas ini semuanya lahir dari rahim perempuan. Makanya banyak sekarang laki-laki ingin jadi. Kalau ada laki-laki yang melambai, presto garis lunak, serahkan ke Pak Dandim, lapor ke Pak Polres, biar dipaksa mereka besok pagi gerak jalan. Siap, gerak. Siap. Masalah-masalah bangsa ini tidak bisa diselesaikan sendiri ustadz dengan khutbah, dengan ceramah, dengan tausiah, mesti diselesaikan bersama-sama. Lapor, ada program namanya Lapor Kapolres, betul Pak? Lapor Kapolres, ada apa-apa lapor. Gaji lambat turun? Bukan. Lapor yang sifatnya kriminal. Apa kata Pak Kapolres? Ustadz Somad, keluarga saya banyak bekerja di perkebunan-perkebunan, bisnis-bisnis. Saya menjadi polisi. Apa jawab saya? Itu hanya tempat pengabdiannya Pak. Ada yang mengabdi sebagai tentara, ada yang mengabdi sebagai pengacara, ada yang mengabdi sebagai hakim, ada yang mengabdi sebagai DPRD, ada yang mengabdi sebagai ulama.
tapi yang paling tahu ikhlas hanyalah Allah Subhanahu. Bedanya kalau orang bertanam kebun kelapa itu hanya untuk anak istrinya, tapi kalau dia menjadi abdi negara, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Polisi, tentara, DPRD, DPD, bupati, kepala daerah, kepala negara, kalau dia ikhlas dapat dua-duanya, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita adil dan amanah. Ustaz Abdul Somad kalau ceramah, gubernur datang, bupati datang, kenapa wali kota nggak datang? Lagi melaksanakan ibadah haji. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Jelas? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Nah, setelah kita merasa berasal dari asal yang sama, kita berasal dari tanah, kita berada di atas tanah, bahwa seragam dan baju jabatan itu hanya tempat pengabdian, yang paling mulia, yang paling ikhlas, kita semua nanti pada akhirnya akan mati. Orang kaya? Orang miskin? Maka setelah kita paham itu, kita di dunia ini cuman sementara, nggak ada yang hidup kekal abadi. Kalau kaya sementara, kalau miskin sementara. Maka setelah kita paham bagaimana cara kita menyambung tali silaturahim ini, 5. Yang pertama, silaturahim disambung dengan sholat berjamaah. Ustaz Somad cerita silaturahim sholat berjamaah. Apa kata Habib Zaki tadi? Ini jamaah sudah datang ke Masjid Agung sejak maghrib kabarnya, betul? Asar, zuhur, Allahu Akbar, zuhur, asar, maghrib, isya. Ustaz Somad cerita silaturahim dijaga dengan berjamaah. Ustaznya sendiri nggak sholat berjamaah. Saya sholat berjamaah tadi, maghrib, isya berjamaah. Habis itu acara walimah Pak Ketua kita di rumah beliau. Setelah itu baru datang kemari, dan mudah-mudahan kita istiqomah melaksanakan sholat berjamaah. Kalau sudah berjamaah, jangan kelahi hanya gara masalah merapatkan shop. Kelahi, luruskan shop, luruskan shop. Yang satu makna meluruskan shop, qadamun bi qadamin, kaki dengan kaki, mangkibun bi mangkibin, bahu dengan bahu. Saya kalau bahu saya ditempel orang nggak masalah, tapi bagi sebagian orang kalau kakinya, dia orangnya sensitif, kalau kena kakinya dia geli. Saya termasuk yang nggak sensitif, maka saya kalau di kaki saya ditempel, saya diam aja. Jangan syarat, jangan bergerak. Kadang udah ditempel, tumit jarinya bergerak-gerak. Wa kana ahaduna yulziqu, salah seorang di antara kami sahabat Nabi menempelkan kakinya. Hadis tentang menempelkan kaki sunnah takririyah, tapi Nabi nggak ada nyuruh. Nggak pernah Nabi sebelum angkat takbiratul ihram lalu Nabi tempel, 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 tempel. Nggak ada. Artinya siapa yang nyaman nempel silakan. Kalau sudah satu kali kita tempel dia geser, jangan ditempel lagi. Tempel-tempel. Kebetulan dia preman baru taubat. Tempel apanya gitu? Hanya masalah spin.
Dulu sampai heboh masalah merapatkan sop ini. Akhirnya datang Covid. Aman 2 tahun. 2 tahun nggak rapat, ada Covid di antara kita. Sekarang Covid sudah pergi, kelahi lagi. Jangan, jaga persatuan. Imam, ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti, jangan dilawan. Ini anak-anak muda nih banyak ngelawan imam. Sami'allahu liman hamidah, dia udah. Imam baru sah, dia udah. Ini imam nggak boleh didahului. Kamu kenapa mendahului imam? Siapa nama kamu? Valentino Rossi, Pak Ustadz. Oh, pantasan mendahului imam terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sholat apa MTQ? Qori kita tadi, Allahu Akbar. Saya kalau ketemu qori yang suaranya dan jamaah bersemangat, saya langsung ingat almarhumah ibu saya. Karena dulu ibu saya ingin saya jadi qori. Aku ingin kau jadi qori. Cita-citanya nggak tercapai. Aku ceramah mak, tapi kau bukan qori. Maka selalu kalau ketemu dengan qori, doakan supaya anak-anak saya bisa jadi qori. Doakan anak saya bisa jadi qori. Anak-anak kita semuanya jadi penghafal Quran, insyaallah. Senang nggak tadi dengar bacaan Quran? Anak muda luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majukan jadi imam siapa? Aqra'uhum, yang paling bagus dan paling banyak bacaannya, itu yang maju. Kadang kita di pinggir jalan ada masjid, mampir sholat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah. Apa ini? Itu siapa Pak? Imam ijazah. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana orang kampung sini? Saya Pak. Kenapa imam ijazah itu yang maju? Alhamdulillah ada imam ijazah itu Pak Ustadz. Kalau nggak ada dia, nggak ada sholat di sini. Itu tidak terjadi di Cimahi, karena Cimahi ini gudangnya qori-qori dan alim-alim ulama. Kalau ada imam yang tidak benar, jangan langsung dari belakang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kudeta. Ada adabnya, bermusyawarah, wa amruhum syura bainahum. Dari maghrib ke isya anak-anak ngaji. Silaturahim dibangun dengan apa? Sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Habib, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, katanya nggak boleh salaman selesai sholat Pak Ustadz. Yang nggak boleh salaman itu sedang sholat. Sehat Pak? Itu yang nggak boleh. Kalau selesai sholat, ada ustadz yang ngomong ceramah, gak boleh salaman selesai sholat, gak boleh salaman selesai sholat. Tiba-tiba kemarin saya dikirim videonya, dia selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung buka handphone, di komen di bawah, katanya gak boleh salaman. Salaman gak boleh, buka handphone boleh. Kata Imam Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, kalau sebelum sholat nggak salaman, selesai sholat salaman, sunnah. Sebelum sholat udah salaman, habis sholat salaman lagi, mubah. Sebelum sholat nggak ada salaman, selesai sholat salaman, sunnah. Sebelum sholat udah salaman, habis